Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Keisha Dwinova Rohima, NPM 22 15061 047. Saya dari kelompok 3 kelas PSTIC. Di sini saya akan menjelaskan modul 4.5 yang berjudul Creating Simple Functions. Berikut ini merupakan anggota kelompok 3. Lalu, untuk yang pertama yaitu membuat dua parameter fungsi. Contohnya dalam penghitungan BMI, yaitu rumusnya BMI berat dikali berat dalam kilogram lalu dibagi dengan tinggi dalam meter kuadrat. Untuk source code-nya yaitu menggunakan fungsi def BMI weight dalam kurung weight dan height, lalu return weight or height, lalu print BMI dalam buka kurung 52.5 dan 1.65 tutup kurung, maka menghasilkan hasilnya 19,3 jika dibulatkan. Lalu membuat 3 parameter fungsi, ya, contoh simpelnya yaitu dengan segitiga dan teorema Pythagoras. Di sini dapat kita lihat kode menggunakan fungsi def is a triangle ABC, return A plus B lebih besar dari C dan B plus C lebih besar dari A dan C plus A lebih besar dari B. Lalu kita inputkan tipe data plot beserta syaratnya yaitu enter the first side, and the second side, dan the third side. Lalu fungsi if is a triangle ABC, maka cetak yes, it can be a triangle, else print no, it cannot be a triangle. Maka menghasilkan output yang berisi meminta pengguna untuk menginputkan the first side length, the second side length, dan the third side length. Maka jika hasilnya sesuai, maka itu akan menghasilkan output kalimat yes, it can be a triangle atau no, it cannot be a triangle. Lalu pada contohnya, jika pada faktorial, yaitu menggunakan fungsi def factorial function, if n lebih besar dari 0, return known. If n lebih kecil dari 2, yang tadi if n lebih kecil dari 0, return known. If n lebih kecil dari 2, return 1. Di sini kita masukkan produknya sama dengan 1. For i in range 2, n tambah 1. Produk sama dengan i, return product. For n in range buka kurung 1.6, lalu kita bisa masukkan testing di sini agar lebih jelas, maka chat. Lalu selanjutnya print and factorial function. Maka dapat kita lihat di sini hasil outputnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5 dengan 1, 2, 6, 2, 4, dan 120. Simple function example Fibonacci numbers. Fibonacci sequence yang merupakan deret angka. Deret angka Fibonacci ini adalah deret angka yang diperoleh dengan menjumlahkan dua angka sebelumnya. Di sini rumusnya FIBI sama dengan FIBI dikurang 1 tambah FIBI dikurang 2. Berikut merupakan contoh untuk Fibonacci numbers. FIB underscore 1 sama dengan 1, FIB underscore 2 sama dengan 1, FIB underscore 3 sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2, FIB underscore 4, 1 tambah 2 sama dengan 3, FIB underscore 5 sama dengan 2 tambah 3 sama dengan 5, FIB underscore 6 sama dengan 3 tambah 5 sama dengan 8, FIB underscore 7 sama dengan 5 tambah 8 sama dengan 13. Nah, di sini kita perlu mengimplementasikannya menjadi sebuah fungsi melalui kode fungsi def FIB n, yaitu jika n lebih kecil dari 1, return none. Jika n lebih kecil dari 3, maka return 1. Nah, di sini bisa kita lihat
memasukkan elem underscore 1 sama dengan elem underscore 2 sama dengan 1, sum sama dengan 0, for i in range-nya 3, n tambah 1. Lalu rumusnya the sum, yaitu elem 1 ditambah elem 2 dan seterusnya. Lalu kita return the sum untuk menunjukkan hasil. Dan for n in range 1 dan 10, maka dapat kita testing, yaitu print n dengan tanda panah, lalu hasil dari FIB tersebut. Lalu dapat kita lihat contohnya pada sisi sebelah kanan berikut ini. Lalu berikutnya yaitu simple functions example atau recursion. Nah, di sini merupakan suatu fungsi dapat memanggil fungsi lain atau bahkan fungsi itu sendiri ketika suatu fungsi memanggil dirinya sendiri. Situasi ini dikenal dengan recursion. Nah, fungsi yang memanggil dirinya berisi kondisi terminasi yang ditentukan, yaitu kasus dasar kondisi yang tidak memberitahu fungsi untuk melakukan panggilan lebih lanjut ke fungsi itu, disebut fungsi rekursif. Nah, fungsi rekursif di Python dapat digunakan untuk menulis kode yang bersih dan elegan, lalu dibagi menjadi bagian lebih kecil dan teratur. Namun, dalam membuat recursive function harus sangat hati-hati karena mudah membuat kesalahan dan membuat fungsi yang tidak pernah berhenti. Dan perlu diingat juga bahwa recursive calls menghabiskan banyak memori karena terkadang fungsi ini tidak efisien. Contohnya, dengan fungsi def fib, jika n lebih kecil dari 1, return none. Jika n lebih kecil dari 3, return 1. Return fib n dikurang 1 tambah fib n dikurang 2. Nah, di sini solusinya adalah def factorial function. Jika n lebih kecil dari 0, maka return none. Jika if n lebih kecil dari 2, maka return 1. Di sini return n bintang faktorial underscore function n dikurang 1. Di sini kodenya jauh lebih jelas. Nah, tapi memang ada sedikit resiko, yaitu jika kita lupa mempertimbangkan kondisi yang dapat menghentikan rangkaian pemanggilan rekursif, maka program dapat memasuki loop yang tak terbatas dan akhirnya akan menjadi tidak efisien. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai modul 4.5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.